Harusnya itu seperti ini. Laqad ja'akum rasulun, laqad ja'akum, yakti teman-teman wastaqo ing sira kabeh sapa rasulun utusan. Makanya harus dibaca dhamma. Makanya harus dibaca dhamma ten. Gak boleh rasulun ing rasul, gak boleh. Sebab sesuai nahumnya, teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sediramu. Teman-teman harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh sapa sing teko rasulun rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqqi ila akhir ayat. Satu lagi, u'idtu li utamimma makarimal akhlaq. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya seperti itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek coro Jawa itu lebih luas. Sebab sesuai nahumnya, teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sediramu. Teman-teman yakti. Nah, niki semerup suarane sapa semerup? Suarane sinten? Semerup dah? Masuk gak diten? Saman kandani ya? Ini lah saman kandani mekenge. Dia kan branding diri kayak ulama besar, ya, pimpinan Thariqah se-Indonesia. Jadi mursyidnya para mursyid, bahkan membranding pimpinan Thariqah sedunia. Dandanannya juga keren. Tapi ini loh, oleh-oleh enggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya, ternyata ngetin wow. Mana nun sewu ayatnya itu, wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyirau wa nadhira. Ngoten niku ayate. Tapi dhek nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi. Ya. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqqi ila akhir ayat. Nah tentu nambah-nambahi ayat oleh disengaja nggih kafir. Ngerubah-ngerubah ayat kalau disengaja kafir. Kalau enggak disengaja bahaya buat orang awam. Orang Arab nganggep dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba-tiba keliru. Terus memaknai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun itu fa'il bukan maf'ul. Harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekaake sapa ingsun. Ingsun Allah kum marang sira kabeh nekaake rasulun ing rasul. Rasul iku fa'il kok ing iku piye? Nah, niki contoh para rawuh. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita kupas bersama-sama ya, sambil kita belajar. Siapa sih sebenarnya yang dibahas oleh Mbak Kiai Marzuki ini? Mungkin kalian sudah tahu semua. Di medsos disebut LBY. Oke, saya sebut Pak LBY gitu aja ya. Jadi yang dimaksud oleh Kiai Marzuki tadi dalam mentarget ya, ilmu nahwu sorofnya aja keliru gitu loh. Oke, kita
ulang dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun. Oke, ini saja yang kita bahas ya. Laqad ja'akum rasulun. Nah, Pak LBY tadi mengatakan apa? Atau mentarget kalimat ini seperti apa? Laqad ja'akum, teman-teman yakti nekake ingsun Gusti Allah kum ing sira kabeh. Jadi maksudnya artinya itu enggak harus begitu. Karena apa? Satu, kita kupas satu-satu ya. Laqad ja'akum, lam ini adalah kalimat huruf. Qaf kalimat huruf. Ja'a fi'il madhi. Kum isim dhamir. Rasulun juga kalimat isim. Laqad ja'akum, yakti teman-teman wis teka ing sira kabeh. Sapa sing teka? Rasulun, utusan. Harusnya seperti ini. Tidak rasulun ing rasul. Dibaca maf'ul kalau Pak LBY tadi. Nah, oke, kita ulang dari awal ya. Kita ulang dari awal. Laqad ja'akum rasulun. Harus dibaca dhammaten. Ya. La huruf ya. Lam ini adalah huruf taukid namanya. Aku pas satu-satu. Lam huruf taukid. Oke. Qad yang masuk ke fi'il madhi, ja'a adalah fi'il madhi. Bermakna tahqiq. Ya. Tahqiq. Teman-teman, mana nih? Kalau masuk ke fi'il madhi, kalau ke fi'il mudhari bermakna taklil. Kadang-kadang laqad ja'a yakti teman-teman wis teka, ja'a wis teka ing sira kabeh sapa rasulun, utusan. Kum adalah isim dhamir. Oke, ya. Rasulun isim fa'il. Makanya harus dibaca dhammaten. Gak boleh rasulun ing rasul, gak boleh. Seperti Pak LBY tadi, rasulun ing rasul, gak boleh itu. Oke, nanti kita bahas. Sekarang kita kupas dengan metode bahasa Indonesia. Nah, dengan metode bahasa Indonesia. Laqad ja'akum rasulun, sungguh-sungguh telah datang. Karena sifat fi'il madhi ja'a, sungguh-sungguh telah datang ke kalian semua, yaitu utusan. Dalam fi'il madhi, dalam bahasa Indonesia, kalimat kan ada subjek, predikat, objek, ya kan? Ada subjek, predikat, objek. Nah, subjeknya ini di mana, predikatnya di mana, objeknya di mana, harus ada. Semuanya harus ada, ya. Subjeknya adalah rasul. Nah, predikat adalah kata kerja. Kata kerjanya mana? Ja'a. Tadi predikatnya ja'a. Subjek, pelaku. Yang buat sasaran pelaku siapa? Kum sira kabeh. Berarti objeknya di sini. Jadi susunan kalimatnya adalah SOP kalau di dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia harus subjek, predikat, objek. Susunan kalimat harus subjek, predikat, objek. Kalau di bahasa Arab ya ini susunannya. Kalau dibaca dari sini berarti predikat dulu, objek, baru subjek. Predikat dulu, objek, baru subjek. Gitu loh. Jadi predikat pekerjaannya, objek adalah sasaran pekerjaan, yang mengerjakan siapa? Subjek di sini. Nah, harusnya itu seperti ini.
laqad ja'akum rasulun, laqad ja'akum yakti teman-teman wis teko ing sira kabeh sapa rasulun utusan. Makanya harus dibaca dhamma seperti kata yang Marzuki tadi, nggak boleh rasulun ing utusan seperti Pak LBY tadi ya. Oke, kalau yang dimaksud oleh Pak LBY tadi kan gini, malah nggak dibaca yaktinya dulu, yang dibaca teman-teman yakti nekake sapa ingsun Allah ing sira kabeh rasulun ing utusan. Nah itu kayak gitu. Oke, sekarang kita apa yang baca sama Pak LBY tadi seperti ini ya, kita sama-sama paham ya, kita sama-sama belajar. Oke, ini bismillahirrahmanirrahim. Laqad aji'ukum rasulan. Nah, ya, target yang disebut atau diucapkan sama Pak LBY tadi seharusnya kalau ditulis secara bahasa Arab seharusnya seperti ini, laqad aji'ukum rasulan. Malah Pak LBY tadi mentarget teman-teman yakti nekakno sapa ingsun marang sira kabeh rasulun ing rasul. Nah, sebenarnya atau sebetulnya secara bahasa Arab seperti ini, laqad aji hukum yakti akeh nekakno sapa ingsun marang sira kabeh rasulan ing rasul. Tadi maf'ul bih yang dibahas sama Yai Marzuki itu, kalau maf'ul bih itu dalam ilmu Jawanya, ilmu kitab Jawa, baca Jawa, ing itu maf'ul bih itu harus jadi fathah. Jadi ing atau maf'ul bih itu harusnya dibaca nasab. Nasab itu fathah gitu loh ya. Jadi dan lihat siakul kalamnya dari laqad aji hukum ini, laqad aji hukum yakti akeh. Nah, bisa bermakna taksir banyak ya. Akeh nekakno sapa ingsun. Jadi dari jaa yaji'u, berhubung ada bermakna yang dimaksud sama Pak LBY tadi, nekakake sapa ingsun. Nah ini ingsunnya di sini. Nekakake sapa ingsun marang sira kabeh rasulan, maf'ul bih harus dibaca fathah, rasulan ing rasul. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi targetnya harus seperti ini gitu loh. Kalau yang sama Pak LBY tadi ya, mohon maaf, itu tadi kan mentarget laqad ja'akum rasulun ya, targetnya seperti itu tadi. Nek cara Jawa itu lebih luas, sebab sesuai nahumnya teman-teman yakti nekaaken ingsun gum marang sidiramu. Teman-teman harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun, rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekake sapa ingsun Allah kum marang sira kabeh, nekake rasulun ing rasul. Rasul iku fa'il kok ing iku piye? Nah, niki contoh berawuh gitu loh, wong Qur'annya itu rasulun gitu loh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
itu kan Quran ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, makanya apa yang dikatakan oleh Yai Marzuki, mengapa kok sampai beliau Yai Marzuki itu ya membahas orang ini gitu loh. Kenapa, ada apa gitu loh. Karena yang dikhawatirkan itu adalah umat nanti, umat yang nggak tahu apa-apa atau umat yang awam dikira Pak LBY itu sudah alim alama gitu loh, karena sudah di-branding dirinya sebagai mursyid, ketua mursyid se-Indonesia bahkan sedunia ya, seperti apa yang disampaikan oleh Yai Marzuki tadi, pimpinan Torekot sedunia. Kalau di Indonesia ketua mursyid, mursyid itu nggak sembarangan sahabat ya, orang yang benar-benar alim alama itu mursyid itu ya. Kalau hanya sebatas membaca kitab yang kelasnya kelas madrasah ya, ini kelas madrasah ya. Kalau di pondok pesantren ini kelasnya kelas madrasah. Madrasah itu kelasnya SD. Seharusnya Pak LBY itu harus sangat hafal. Cara maca kitab sekelas SD, sekelas madrasah. Seharusnya itu merem, wis apal ketepal. Cara target ilmu nahwu syarafnya itu tadi. Tahu ilmu nahwu syarafnya wis. Laqad ja'akum yakti, teman-teman wis nakake ing sira kabeh sapa rasul utusan wis. Wis ngentek lah ngontok karo ngono kelasé yai di Indonesia yang sudah berani menyebut dirinya mursyid itu kudune alim alama, wis alim pinter bener wis. Ya, makanya sampai Yai Marzuki tadi pada waktu pengajian atau ngaji sampai membuka rekaman tersebut ya. Sampai membuka rekaman di HP. Siapa ini? Kenal enggak ini? Kan gitu ya. Karena apa? Karena Pak LBY ini bukan orang sembarangan di Indonesia ini ya. Beliau jamaahnya juga banyak sekali dan sudah bertahun-tahun. Loh, kenapa sampai baca kitab yang kelasnya madrasah aja kok sampai keliru? Ya, gitu kan. Seharusnya ya, kalau manusia sih semuanya mahalul khata' wa nisyan. Dua ini lahiran luput, ada kesalahan dan kelalaian. Tapi ya terus digarisbawahi ya, apakah ini disengaja apa tidak? Kalau memang disengaja ya pasti dosa ya, karena Quran yang dibaca ini ya. Kalau nggak disengaja masa sih? Nah, pertanyaannya kan itu. Kalau nggak disengaja masa sih baca kitab sekelas madrasah aja kok salah atau kok keliru gitu loh ya. Nah, makanya sahabat-sahabat sekalian, ketika Yai Marzuki tadi, jangan kita gampang percaya dengan kiai atau ulama sekarang ya, yang hanya casingnya aja baik, casingnya wow, seperti HP ini ya, casingnya wow gitu, wah casingnya HP ini HP terkenal gitu kan, nggak tahunya di dalamnya dibuka, waduh, lah kok HP sudah lama ini, atau HP yang kelas murahan, kan, jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini Quran ya, Al-Quran surat Taubat lah koja ini ya, surat At-Taubat ya, kalian buka di surat At-Taubat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Insyaallah Yai Marzuki menegaskan kalian atau kita semua ini mohon hati-hati zaman sekarang itu ya. Siapapun ulama atau kiai ya yang kelasnya itu sudah terkenal, dirinya sudah terkenal ya, terus kita itu ikut aja ya. Kita harus selidiki dulu, harus tahu dulu mondoknya di mana, gurunya siapa ya, pondok pesantrennya mana, ngajinya kitabnya kitab apa saja, apakah benar-benar mengajinya tersebut itu paham dan sebagainya. Makanya kalau kita hanya tahunya cuma hanya tahu sebatas tahu terus ikut-ikutan, nah bahayanya di situ.
apalagi bacanya Quran tadi yang sempat diulang oleh Yai Marzuki tadi ya, seperti ini tadi. Ayatnya itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyirau wa nadhira. Ngoten niku ayate. Tapi dhek nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi. Ya. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wad dinil haqqi ila akhir ayat. Nah tentu nambah-nambahi ayat oleh disengaja nggih kafir. Ngerubah-ngerubah ayat kalau disengaja kafir. Kalau enggak disengaja bahaya buat orang awam. Orang Arab nganggep dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba-tiba keliru. Loh, seperti ini ya. Ini Quran ya, ini Quran, Al-Quran gitu loh. Kok gampang semudah itu gitu loh. Semudah itu di jamaahnya, di depan jamaahnya mengatakan ayat ini gini, tapi kebolak-balik bacanya. Apa nggak malu gitu loh? Ya mohonlah kalau memang sekelas ulama atau kiai yang sudah termasyhur ya harus benar-benar ditelaah dulu. Ya kalau kelasnya artis atau selebritis ya seperti siapa itu dulu Gus Syamsuddin ya mengartikan bahwasannya Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah ya. Itu Gus Syamsuddin itu mengatakan apa? Allati waswisu fi sudurin nas. Padahal kan dalam Al-Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora dadake sapa ingsun Gusti Allah, wa ma khalaqtu ora dadake sapa ingsun al-jinna injin wal insa lan manungsa illa liya'budun. Kejaba ibadah sapa jeneng manusia nang sajane ingsun Gusti Allah. Kanten ya. Berhubung artis ya dimaklumi selebritis ya tidak sekelas, tidak selevel lah dengan seperti tadi Pak LBY yang pimpinan Torekot se-Indonesia, pimpinan Torekot sedunia, ketua mursyid dan jamaahnya harus banyak sekali, bahkan mungkin ribuan ya. Inilah oke sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita bisa paham apa yang disampaikan oleh Mbak Kiai Marzuki tadi bukan menjatuhkan seseorang, tapi karena ini adalah membenarkan isinya Al-Quran. Sekali Al-Quran ditargib salah, maknanya juga salah. Laqad ja'akum rasulun secara bahasa Indonesia, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian semua, yaitu utusan. Tapi kalau teman-teman yakti nekake ingsun kabeh rasulun ing rasul wis artinya buyar artinya wis karuan ado wis. Banyak sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita semua sama-sama belajar mengaji ya, apalagi kalau ilmu nahwu shorof harus benar-benar paham ya, harus benar-benar paham kan. Pak LD juga mengatakan iki nek nang Jawa nih ilmu nahwu nih lah, bakas ilmu nahwu kan ya, harus benar-benar paham ya, nggak boleh asal-asalan itu. Nah mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita semua apa yang disampaikan oleh Yai Marzuki, bukan menjustik seseorang tidak, tapi karena membenarkan isinya Al-Quran Karim. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menambah ilmu dan wawasan secara kafah ya. Demi apa? Demi umat
gitu loh ya, demi umat. Kasihan umat nanti yang terbodohi, nggak tahu apa-apa, umat yang awam ikut ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ya dikira sudah sudah alim alamah, ternyata yang diikuti ya gitulah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya tidak panjang lebar, mudah-mudahan bisa memberi pemahaman untuk kita semua, sama-sama belajar. Bila ada kesalahan dari saya, baik ucapan ataupun dalam penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.